Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman nih ya, hari ini kita belajar tentang Mayob yang emang gimana kita akuntansi harus bisa yang namanya aplikasi akuntansi. Salah satunya aplikasi akuntansi itu Mayob dan Akuret. Ini yang bakalan kita ajarin di kelas 11 dan 12. Kebetulan kemarin kita belajar tentang dasarnya ya, kayak ciri-ciri Mayob seperti apa, ciri karakteristik dan bidang-bidangnya. Nah, sekarang belajar pada intinya. Ini yang kemarin kita jelasin ya, negara asal dari Mayob itu adalah Australia. Versi yang terakhir dibuat adalah versi 15 dan 17, dan kebetulan kita menggunakan versi 15 ya. Nah, selanjutnya pengertiannya, Mayob accounting software, program komputer yang dibuat untuk membuat membantu pekerjaan akuntansi di perusahaan, untuk mempermudah pekerjaan ya. Nah, selanjutnya, sebenarnya dari dasar akuntansi kalian emang udah harus ngerti, soalnya udah kelas 11 ya, harus ngerti yang namanya siklus akuntansi. Siklus akuntansi dari neraca saldo, buktinya, jurnalnya, buku besarnya, sampai ke pelaporannya kayak gitu. Kalian udah punya megang materi masing-masing, udah bisa baca di LKS pun semuanya udah ada. Nah, kita lanjut ke tampilan. Nah, kebetulan kita lewat ya. Kalian harus bisa yang namanya kalau emang di perusahaan kita pasti udah otomatis udah ada datanya, udah ada jadi kita nggak perlu ngisi yang namanya identitas perusahaan. Kita hanya perlu langsung program kerjanya saja, langsung pelaporannya. Nah, tapi di sini kalian harus belajar yang namanya dari awal mendownload aplikasi sampai ke terakhir pelaporan ke akuntansinya kayak gitu di aplikasi Akuret ini, Mayob. Nah, di sini mau di akuntansi Akuret, mau di akuntansi Mayob, di sini kalian emang harus yang namanya memasukkan identitas perusahaan. Salah satunya nih ada company name, nama perusahaannya. Terus ini ada kayak nomor gitu, nomor kantornya, alamat kantornya itu wajib. Kalau ini juga nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting nama company sama alamat perusahaan. Kalau nggak ada fax number, atau kalau perusahaan kan wajib ada email, ada nomor telepon. Ini wajib diisi. Nah, langsung ke next ya. Nah, di sini kalian harus yang namanya kasih tanda nih current financial years ya. Menentukan periode akuntansinya. Dari tanggal berapa nih perusahaan dibentuknya? Ya, yang bakal kita hitung dari tahun berapa? Tahun 2020 misalkan. Kalau sini kan 2006 karena udah lama ya. Nah, bulan terakhir dari tahun tersebut bulan Desember tentunya. Desember langsung akhir dari bulan laporannya itu Desember juga. Dan di sini ini langsung 12 aja ya. Langsung next. Ini benar dasar awalnya dulu ya. Nah, di sini langsung udah keterangan nih yang tadi kita buat ya, yang barusan kita buat udah keluar ini keterangannya. Nah, langsung next lagi. Langsung lihat. Langsung klik aja ini I would like bla bla bla. Next lagi, nanti langsung keluar ini. Nah, ini next nih ya, langsung next aja. Nah, kalau di sini saya memberikan contoh, ada dua versi. Pertama, kalian yang membuat versi data akun number, terus akun namanya, semuanya di Excel, atau kita membuat manual langsung di aplikasi Mayobnya. Ini ada dua versi. Nah, ini kalau yang barusan contoh, kalian pertama buat dulu nih file di Excel, file data seperti ini, nanti saya kasih datanya. Selanjutnya, kalau ini langsung ke tampilannya. Nah, setelah yang tadi, kita langsung keluarlah tampilan setelah isi yang tadi ya. Kita keluarlah tampilan permukaan pertama kali yang ada, ya. Nah,
di bawah sistem operasi Windows, dan sebaiknya Windows yang lebih tinggi seperti Vista, XP, dan lain-lain setelah diinstal kemudian di software aplikasi Mayo dijalankan maka akan tampil sebagai berikut. Itu ya. Nah, langsung ini. Nah, di sini ada nih, tadi kan ada tulisan open, create, explore, what's new, sama exit. Nah, kalau exit ya keluar ya keluar. Open itu ambil data dari yang data yang dari Excel kita buat tadi sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita mau bikin sendiri datanya di aplikasi Mayobnya manual, kita bisa, tapi kliknya create. Nih keterangannya create. Digunakan untuk merancang file baru. Kalau yang open kan kita membuka file yang sudah ada yang kita buat di Excel. Sedangkan kalau create itu yang data yang kita buat di aplikasi Mayobnya. Kalau explore yaitu untuk membuat file dengan menggunakan contoh perusahaan yang disediakan oleh program. What's new untuk melihat atau mencari informasi yang baru seputar program Mayob. Exit ya keluar. Nah, ini sebenarnya ini masih jauh. Dan ini kalau untuk di semester pertama kita belajar yang namanya kalau di bab pertama itu ada buat data perusahaan, lalu ada entry saldo. Itu kalian udah harus bikin data yang tadi dulu ya, data perusahaan dulu. Terus lanjut ke entry bukti saldo, entry bukti transaksi. Lanjut lagi ke entry data penyesuaian di akhir periode, dan itu kalian harus ngerti yang namanya yang tadi yang kita jelasin, siklus akuntansi. Nah, balik lagi ya ke siklus akuntansi. Dimana kalau misalkan aplikasi Mayob ini semuanya berbahasa Inggris ya, nggak ada yang namanya nggak bahasa Inggris itu di aplikasi Mayob, kecuali di Accurate. Kalau di Accurate kalian bisa pakai bahasa Inggris, bisa diganti, bisa jadi bahasa Indonesia. Nah ya, kalau yang tadi kan kita udah tahu ya, kembali ke dasar itu harus yang namanya ngerti dasar siklus akuntansi. Dimanapun mau aplikasi apapun harus ngerti yang namanya dasar siklus akuntansi. Kalau misalkan anak akuntansi bener jago akuntansi ya kalian harus ngerti yang namanya akun-akun tapi dalam bahasa Inggris semua gitu. Soalnya ada berbagai aplikasi yang emang penggunanya itu menggunakan bahasa Inggris seperti Mayob ini. Kalau Accurate kan dia masih bisa diubah pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Nah, ini tampilan yang tadi ya, data yang masukin perusahaan. Nah, setelah masuk ke create yang tadi, create atau enggak ke open, kalian setelah masukin data semua udah selesai, awal tampilan setelah dibuka ini ada akun, banking, sales, terus ada namanya time billing, purchase, payroll, inventory, dan card. Nah, sebenarnya ini bisa dibuka lagi nih. Nah, kalian bisa buka ini, dan kalian harus bisa atur. Nah, di situ kita baca nih ya, akun digunakan untuk membuat daftar perkiraan dan melakukan jurnal umum. Di sini kalian udah bisa proses. Kalian mau ngapain? Mau bikin laporan apa? Oh, mau bikin laporan sales nih, penjualan ya, berarti maksudnya ke sales kayak gitu. Mau bikin laporan akhir ya berarti kalian kalau mau bikin laporan akhir ya harus sesuai siklus akuntansi ya. Misalkan pertama masukin dulu barang-barang apa yang dibeli nih, ya kan? Terus selanjutnya ke penjualan dan lain sebagainya sampai akhir ke laporan akuntansinya. Kalau laporan akuntansi itu biasanya perusahaan itu mintanya laporan keuangannya aja hanya sebatas kayak neraca saldo kayak gitu. Macam-macam ya perusahaan mintanya bosnya minta apa. Yang paling inti yang bos pengen tahu itu cuman rugi berapa, untung berapa, udah itu aja, ya kan? Namanya juga perusahaan adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya kayak gitu.